kesempatan, kesehatan dan keafiatan, sehingga pada malam hari yang berbahagia ini, tepatnya pada tanggal 20 bulan Rajab 1443 Hijriah ini, kita dapat berkumpul kembali di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat yang mulia ini mendatangkan ridhanya Allah untuk kita semua. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa berlimpah dan hadapan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh keluarga beserta para sahabat-sahabat beliau yang mulia. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, pada kesempatan pertemuan kali ini kita akan mengangkat tema membungkam Wahabi dengan al-ikhlas. Pada abad ke-14, pada abad ke-4 Hijriah, muncul sekelompok golongan Islam dari Rasulullah yang mengklaim dirinya mengikuti mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Golongan yang senantiasa merujuk kepada Al-Quran wal Hadis dan meniadakan takwil atau meniadakan potensi akal yang ada pada diri manusia. Kelompok ini tidak mau memakai akal dalam memahami segala hal. Semuanya berpaku kepada zahir ayat Al-Quran dan zahir hadis, sehingga seringkali mereka terjebak dalam pemikiran mereka sendiri, terjebak dalam memahami ayat-ayat mutasyabbihat. Di antaranya sebagai contoh adalah sebagaimana disebutkan di salah satu surah di dalam Al-Quran, yadullah fawqa aydihim. Mereka mengartikan bahwa tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Tangan di sini mereka tidak mau menafsiri, sehingga mereka mengatakan bahwa Allah memiliki tangan dan bentuk tangan Allah itu selayaknya tangan, yakni memiliki jari jemari. Ini diantara pemahaman-pemahaman kelompok yang muncul pada abad ke-4 Hijriah, yang kemudian mereka banyak dibantah pada masanya oleh para ulama, termasuk ulama-ulama dari kalangan mazhab Hambali yang menyatakan bahwa Imam Hambali tidak pernah berpendapat sama seperti mereka. Mereka hanya menjual nama besar mazhab Hambali untuk menjustifikasi pemahaman mereka. Mereka adalah golongan-golongan tasybih, golongan tajsim. Mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Mereka yang pada akhirnya bermetamorfosa, berubah menjadi Wahabi dan kemudian menjadi Salafi Wahabi. Orang-orang yang berpandangan bahwa Allah memiliki jasad sama seperti manusia sebagai ciptaannya, maka ini adalah sesuatu yang sangat salah, argumentasi yang menyimpang, karena jelas Allah sebagai zat maha pencipta sangat berbeda dengan makhluknya. Sehingga ketika kita membicarakan surah Al-Ikhlas, di situ di ayat pertama satu kata kunci, yaitu kata Ahad, Maha Esa. Ketika kita bicara Maha Esa, maka di situ keesaan Allah tidak dibarengi dengan bantuan apapun juga. Karena kalau kita mengatakan Allah masih memiliki tangan, maka otomatis dia membutuhkan anggota yang lain, masih tergantung kepada panca indera. Ketika kita mengatakan zat Allah itu sama dengan zat kebendaan dari makhluk, maka di situ akan muncul keesaan Allah akan tercemari. Karena ketika zat Allah sudah disamakan dengan benda, maka yang terjadi akan ada hal yang berlawanan. Ketika kita mengatakan Allah berada di atas, maka pastinya di bawah tidak ada Allah. Begitu juga ketika kita bicara Allah ada di depan, maka tidak ada Allah di belakang. Dan Allah padahal seyogianya Allah itu tidak membutuhkan tempat. Allah itu maha kuasa dan kekuasaannya itu tidak membutuhkan
menyatakan bahwa makna dari kata as-samad, Allah itu tidak serupa dengan siapapun termasuk makhluk ciptaannya, karena Allah dari sebelum adanya alam ini, sebelum diciptakannya semua makhluk, Allah memang ada seperti adanya yang kali ini. Seperti apakah Allah? Maka wallahu ta'ala a'lam. Hanya Allah yang tahu seperti apa dia, karena kita tidak pernah bisa membayangkan, karena tidak ada satupun benda atau ciptaan yang serupa dengan Allah. Sehingga ketika ada pemahaman yang mujassimah, yang menyerupakan Allah dengan ciptaannya, maka jawablah, mintalah mereka untuk memahami surah Al-Ikhlas. Bagaimana maksud dari kata Al-Ahad dan juga kata As-Samad di dalam surat tersebut. Dengan memahami dengan benar apa yang ada dalam kandungan surah Al-Ikhlas, maka pastinya kita akan bisa memahami bahwa Allah itu memang berbeda dengan makhluk-makhluknya. Keberadaan Allah tidak sama dengan keberadaan makhluk. Allah keberadaannya tidak memiliki sebab dan tidak memiliki akhir. Berbeda dengan kita makhluk yang diciptakan oleh Allah. Kita memiliki sebab dan keberadaan kita, dan juga kita memiliki akhir dari keberadaan kita ini. Karena hanya Allah lah yang hakul wujud. Hanya Allah lah yang benar-benar mewujud. Kita hanyalah bayang-bayang dari keberadaan Allah. Allah Ta'ala a'lam. Akan kita perjalan tema ini pada sesi mendatang. Sesuai dengan tema yang kita miliki adalah keberadaan Subhanahu wa ta'ala. Sampaikan yang pertanyakan pada kemarin Ustaz, apakah dalam kisah Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sudah sampai di Masjidil Aqsa, lalu diberi melakukan perjalanan sampai ke atas, yaitu di Sidratul Muntaha. Nah, dengan perjalanan Isra dan Mi'raj ke Sidratul Muntaha, apakah tidak bisakah kita mengatakan, kita dan sekarang ini mengatakan bahwa Allah bersemayam di atas atau di atas? Karena Masjidil Aqsa sendiri juga naiknya dari Masjidil Aqsa menghadap ke Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara naik juga. Apakah itu tidak bisakah kita jadi beromani bahwa Allah ada di Sidratul Muntaha? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naiknya atau diberangkatkannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Mi'raj dan bertemu Allah di atas langit yang ketujuh. Di sini kemudian dipertanyakan mengenai yastawi alal arsy, bersemayamnya Allah di atas arsy. Ikhwan rahimakumullah, ketika kita mengatakan Allah bersemayam, otomatis di sini dengan jelas kita menyatakan bahwa Allah itu membutuhkan tempat. Arsy adalah ciptaan Allah, sedangkan Allah yang menciptakan. Keberadaan Allah bukan hanya di atas langit. Dan sekarang kalau kita perpanjang lagi, ketika kita menyatakan bahwa berada di langit, berarti Allah tidak ada di bumi. Allah itu menguasai. Kata yastawi di situ bukan maksudnya adalah bersemayam, duduk dan melakukan proses, tidak akan bisa melakukan apapun tanpa ada di singgasana arsy itu. Bukan seperti itu. Yang dimaksud di sini adalah kata yastawi, Allah itu pusat kendali ataupun mengendalikan, mengontrol semuanya dari arsy. Bukan Allahnya yang berada di sana. Banyak hal yang perlu kita kaji dalam memaknai
kata-kata yang ada di dalam Al-Quran, baik indal loghahnya maupun indal istilah, dari banyak sisi, sehingga tidak bisa kita hanya memahami dari tekstual ayat tersebut. Sehingga ketika kita menyatakan bahwa Allah berada bersemayam di arsy, maka dengan sendirinya kita termasuk kalangan orang yang dalam komunitas mujassimah. Kita menyatakan Allah itu lemah karena membutuhkan tempat, sedangkan Allah tidak membutuhkan bantuan dari siapapun. Hatta semua makhluk ciptaannya, baik dari golongan manusia maupun dari golongan jin, semuanya bertindak kufur kepada Allah, baik dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir di alam ini. Allah tidak akan pernah kekuasaannya akan berkurang, karena memang Allah maha segala. Konsep yang dirumuskan dalam istilah yang lebih banyak kita kenal dengan sifat 20, di situ sangat jelas bahwa Allah tidak mustahil Allah membutuhkan kepada makhluknya. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami bertanya ayat Ustaz, yang ingin kami pertanyakan yang pertama, apa makna daripada kata-kata Wahabi, kata-kata Salafi, dan kata-kata As-Sunnah? Itu yang pertama, supaya jelas, karena kita tidak Wahabi, tapi maknanya kita tidak tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, baginda Rasulullah SAW yang mengetahui segala siksa manusia, segala nasib daripada umatnya, dia di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru mengetahui sejarah. Yang sekarang kami pertanyakan ini masalah Wahabi yang menyatakan sesat, yang mengatakan masuk neraka. Apakah dia itu bisa dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru dia itu mengetahui orang yang sesat, orang yang masuk neraka? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada 3 kata yang dipertanyakan maknanya, yaitu Wahabi, Salafi, dan As-Sunnah. Sebelum Tiang menjawab, perlu Tiang sampaikan bahwa kajian kita yang terus membahas Wahabi bukan berarti kita akan, maksudnya adalah kita memprovokasi masyarakat atau memanas-manasi keadaan. Ini adalah bagian dari keilmuan, agar jangan sampai di masyarakat kita menyebut sebuah kalimat atau komunitas tapi tidak mengerti. Ini bagian dari ilmu, sehingga perlu untuk kita kaji. Ketika kita bicara Wahabi, Wahabi ini adalah nama komunitas yang disematkan sebagai nama komunitas tersebut adalah nama pendirinya, yaitu Muhammad bin Abdul Wahab, disebut kelompok Wahabi. Kemudian pada perkembangan berikutnya, mereka mendirikan kembali, menggantikan namanya menjadi Salafi. Salafi artinya adalah mereka mengklaim diri kelompok yang mengikuti kaum salaf. Salaf ini adalah orang-orang yang hidup pada 3 abad pertama di tahun Hijriah, yaitu dari tahun 0 Hijriah sampai tahun 300 Hijriah, yaitu Salafus Saleh. Kemudian ketika bicara As-Sunnah, As-Sunnah itu maksudnya adalah mereka kelompok pengamal sunnah Nabi. Itu maksud dari nama-nama tersebut. Apakah nama ini salah dengan menyebut diri mereka As-Sunnah? Nama apapun boleh-boleh saja, tapi yang perlu menjadi titik kontrol kita, menjadi yang perlu kita garis bawahi adalah seperti apa pemahaman mereka. Boleh mereka menyebut dirinya As-Sunnah, bahkan sekarang mengganti nama lagi menjadi kelompok Ahlus Sunnah
wal jamaah garis lurus. Kita aranina ahli sunnah wal jamaah garis bengkok. Ya, namun ya ahli sunnah wal jamaah garis lurus. Sah-sah saja orang mengaku. Yang terpenting di sini adalah bagaimana cara amaliyah dalam kehidupannya sehari-hari. Wallahu ta'ala a'lam. Nasib daripada umatnya, baik yang digantung maupun yang menderitakan neraka maupun yang diapakan, dia itu melalui Isra wal Mi'raj, lalu dia diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, bagi kaum wahabi yang menyatakan itu sejak ini masuk neraka tidak, apakah dia itu dilihat dari Isra Mi'rajnya atau dari Masjidil Aqsa atau ke Makkah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Belangan tahu reninya setang dengan apakah kan ia mi'raj marak nabi teh. Ikhwan rahimakumullah, marak si tulis tiang le artikel niki, mereka adalah komunitas yang hanya memahami tekstual ayat Al-Qur'an maupun nas hadis. Artinya di sini dia memakai takwil, entah ya sekedar bebaca. Apa je ngeno je angkat le Quran, ngeno angkat napiarana melakukan atau memahami, termasuk dalam hal memahami tentang bid'ah. Barak si sampun terbicara pada malam Selasa yang lalu, pemahamannya hanyalah kullu bid'atin dalalah. Selepuk bid'ah ini dalalah. Padahal kullu di situ maksudnya adalah amun khusus. Tekstualnya dia maksudnya adalah khusus, tapi teksnya memang umum. Artinya di situ yang dimaksud adalah yang dalalah itu yang bid'ah yang mungkarat, bid'ah yang mazmumah. Tapi tidak semua bid'ah itu dalalah. Yang dalalah adalah bid'ah yang mazmumah. Masih banyak bid'ah-bid'ah yang hasanah atau yang mahmudah. Sehingga kesimpulan jawaban tiang dari pertanyaan yang kedua ini adalah mereka tidak bisa memahami sebuah dalil disebabkan karena mereka kekurangan ilmu, yakni konsep usul fikih. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi sesuai yang bahwa sekarang ini yang mengaku dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang kita yang tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah ini dibilangi garis tembok. Apa yang dimaksud dengan garis tembok? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Komunitas yang mengaku dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah garis lurus, kemudian itu maksudnya Ahlus Sunnah wal Jamaah garis bengkok. Mereka menyatakan hal ini karena kita adalah menurut mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam pengakuan akan tetapi kita menjalani banyak perkara-perkara bid'ah sehingga ndik nelombok ahli sunnah teh. Bahkan kita banyak di antara kita mengaku ahli sunnah wal jamaah, tapi masih banyak belum mengamalkan sunnah. Contohnya masih luwe itu di teman bawah. Itulah kenapa kita disebut ahli sunnah wal jamaah garis bengkok. Kalau mereka ahli sunnah wal jamaah garis lurus, karena mereka pengamal sunnah dengan benar, yakni bawak nawah belo, kemudian mereka juga dengan celana cingkrang dan lain sebagainya. Wallahu ta'ala a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tentang Kalisti 3 hari 7 hari sampai 1 hari. Katanya ini Kalisti orang Hindu, sesuatu hari. Sedangkan kami ada di Bali tidak pernah
terkait dengan tahlilan. Kita disalahkan oleh kelompok yang menamakan dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah garis lurus. Tahlilan adalah sesuatu yang salah. Apa alasannya? Karena yang dianjurkan adalah tahlil, bukan tahlilan. Karena namun akhiran kataan berarti aja-aja, marak barat montor, montoran. Tahlil, tahlilan. Maka ini tahlil aja-aja menurut mereka. Ini adalah cara mereka untuk mengkantar atau merusak pemahaman kita. Padahal sebenarnya mereka yang tidak punya dalil, punya alasan untuk menyerang apa yang menjadi tradisi dari orang-orang tua kita, dalam hal ini para tuan guru kita. Terkait mengenai 3 hari, 5 jelo, 7 jelo sampai 1 jelo, bahkan 100, 1000 dan juga haul. Apakah itu tradisi orang Hindu? Tradisi siapapun, yang pasti isinya yang ngombe julu. Walaupun seandainya memang seperti yang dikatakan hadis yang menjelaskan 3 hari, 7 hari dan lain sebagainya, itu menurut mereka itu hadis dhaif, gak ada masalah. Yang terpenting isinya itu ngombe, itu nyumpak kayak itu ngombe. Dalam hal ini yang terpenting adalah kegiatannya seperti apa. Sok tersikir mengingat Allah dalam hitungan hari berapapun, silahkan. Misalkan di malam nuzulul Quran atau di malam sepanjang Ramadan yang dikatakan malam terbaik, lagu isinya nyumpak bilang kelem, maka yang bid'ah itu Ramadannya atau penyumpaknya. Sehingga yang penting di sini jangan kita terlalu bicara dengan casing, yang terpenting adalah isi dari setiap kegiatan tersebut. Sehingga biarkan mereka mengatakan yang kita lakukan adalah tradisi orang Hindu, yang nyatanya seperti yang pelunggu sampaikan tadi, lek dengan belin dek depan be dek nuah arak telu jelo tahlilan, tidak ada. Sehingga kalau ini dikatakan tradisi orang Hindu, itu juga salah, karena mereka melihat hanya memakai kacamata kuda. Wallahu taala a'lam. Terima kasih. Terkait pertanyaan si pertama mengenai azan di sepertiga akhir malam, itu memang ada dalilnya. Lagu ngebang ini bukan sebagai penanda waktu subuh. Itu hanya fungsinya adalah untuk membangunkan orang melakukan salat tahajud. Itu sebagai penanda sepertiga akhir malam, waktu utama untuk tahajud. Itu memang ada dalilnya. Allahu ta'ala a'lam. Kemudian si kedua terkait mengenai 2 minggu selewat mengenai ulama Wahabi pun mengonfirmasi amaliyah transfer pahala. Di situ yang mencatut 3 orang ulama, tokoh ulama Wahabi, di antaranya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kemudian Ibnu Taimiyah. Semuanya itu menyatakan bahwa amaliyah transfer pahala nyampe kepada yang meninggal, dan saya sebutkan nama kitab dan halamannya di situ. Lagu kumbeknya dengan Wahabi semakin luwek nondek seduh, bahkan menyatakan tidak nyampe, karena yang ada adalah Wahabi abal-abal. Napi bahasan tau Wahabi abal-abal. Wahabi tembelan, ngaku-ngaku dirinya Wahabi, lagu melajarin kitab pendiri Wahabi, ulama Wahabi tidak, sehingga mereka tidak paham tentang ajaran ulama mereka sendiri. Wallahu ta'ala a'lam.